Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita tidak dapat menghitung nikmat tersebut karena saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kami dari pemakalah kelompok 3 atas nama Anil Hakim, Khairun Nisa, Afdal Febran Yonedi, Muhammad Ammar bin Azlan, Putra Perdana dan Azanil Fikri telah menyelesaikan makalah dari mata kuliah Akidah. Dan kami akan menjelaskan ataupun mempresentasikan isi makalah dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kepada saudara Afdal Febrian Yonedi, dipersilahkan untuk menerangkan atau menjelaskan isi makalah dari kelompok 3. Kepada Afdal Febran Yonedi dipersilahkan. Ijtihad. Ijtihad adalah berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas suatu masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Dan secara terminologisnya, berijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu. Ijtihad juga dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Hadis, serta memegang fungsi penting dalam penetapan hukum Islam. Ijtihad adalah suatu alat untuk menggali hukum Islam, dan hukum Islam yang dihasilkan dengan jalan ijtihad statusnya adalah zanni. Zan artinya pengertian yang berat kepada benar, dengan arti kata mengandung kemungkinan salah. Usul fikih mendefinisikan ijtihad dengan istifra'ul fikih was'alitaslihi zanni bihukmil syar'i. Pencurahan kemampuan secara maksimal yang dilakukan oleh faqih atau mujtahid untuk mendapatkan zan, yaitu dugaan kuat tentang hukum syar'i. Yang kedua, hukum berijtihad. Secara umum, hukum berijtihad itu adalah wajib. Artinya, seseorang mujtahid wajib melakukan ijtihad untuk menggali dan merumuskan hukum syara dalam hal-hal yang syara. Namun, tidak menetapkannya sebagai suatu kepastian hukum yang harus dipegang oleh orang lain, karena kebenaran dari ijtihad ini adalah bersifat fiktif. Artinya, berkemungkinan hasil ijtihad itu bisa benar dan juga bisa salah. Perintah berijtihad diungkapkan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 2, yaitu yang berbunyi fastabiru ya aulil absar. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Yang ketiga adalah syarat-syarat mujtahid. Syarat mujtahid dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah persyaratan umum. Persyaratan umum atau al-syurut al-ammah yang meliputi yang pertama adalah baligh, yang kedua berakal sehat, yang ketiga kuat daya nalarnya, dan yang keempat beriman atau mukmin. Yang kedua, persyaratan pokok atau al-syurut al-asasiyah, yaitu syarat-syarat mendasar yang menuntut mujtahid supaya memiliki kecakapan. Yang pertama, mengetahui Al-Quran. Yang kedua, memahami sunnah. Yang ketiga, memahami maksud-maksud hukum syariat. Dan yang keempat adalah mengetahui kaidah-kaidah umum atau kawaid al-kulliyat hukum Islam. Yang ketiga, persyaratan penting atau al-syurut al-ammah. Yang ini beberapa persyaratan penting yang dimiliki mujtahid, yaitu yang pertamanya adalah menguasai bahasa Arab. Yang kedua, mengetahui ilmu usul fikih. Dan yang ketiga adalah mengetahui ilmu mantik atau logika. Dan yang keempat, mengetahui hukum asal atau suatu perkara. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah persyaratan pelengkap atau al-syurut al-takmiliyah yang mencakup yang pertama, tidak ada dalil qaid bagi masalah yang diijtihadi, dan yang kedua adalah mengetahui tempat-tempat khilafiyah atau perbedaan pendapat dan memelihara kesalahan dan ketakwaan. Seseorang mujtahid setidaknya harus menguasai persoalan yang berkaitan dengan masalah yang ia akan fatwakan dan masalah-masalah lain yang berkaitan. Namun, mujtahid tidak dituntut mengetahui masalah-masalah fikih yang tidak berkaitan dengan pembahasan. Seseorang mujtahid atau mutlak dapat berijtihad pada masalah-masalah yang umum yang dipermasalahan orang banyak, tapi tidak menjadi syarat bagi mereka harus menguasai semua hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah lain dan menguasainya.
karena penguasaan hukum seluruhnya merupakan keterbatasan bagi manusia. Seseorang mujtahid besar sekelas Imam Malik bin Anas pernah diajukan kepadanya 40 masalah hukum fikih. Ia mengatakan 36 masalah yang ditanyakan kepadanya, ia jawab, saya tidak tahu. Namun, mujtahid tidak dituntut mengetahui masalah-masalah fikih yang tidak berkaitan dengan pembahasan. Seseorang mujtahid atau mutlak dapat berijtihad pada masalah-masalah yang umum yang dipermasalahan orang banyak, tapi tidak menjadi syarat bagi mereka harus menguasai semua hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah lain dan menguasainya. Karena penguasaan hukum seluruhnya merupakan keterbatasan bagi manusia. Seseorang mujtahid besar sekelas Imam Malik bin Anas pernah diajukan kepadanya 40 masalah hukum fikih. Ia mengatakan 36 masalah yang ditanyakan kepadanya, ia jawab, saya tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan ittiba'. Pengertian ittiba'. Ittiba' berasal dari bahasa Arab, yaitu ittiba', fi'il dari ittiba' yang artinya mengikut atau menurut. Adapun yang mendefinisikan dari ittiba' adalah mengikut atau menurut di sini dengan arti menerima perkataan orang lain yang berkata dan kamu mengetahui alasan perkataannya. Hukum ittiba'. Hukum ittiba' bagi setiap muslim wajib baginya mengambil atau menerima perkataan seorang faqih dan mujtahid dengan mengetahui alasan serta tidak terikat pada salah satu mazhab dan mengambil suatu hukum berdasarkan alasan yang dianggap lebih kuat dengan membandingkan mazhab. Karena ittiba' adalah perintah dari Allah, sebagaimana Allah berfirman, ikuti apa yang diturunkan padamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Quran Surah Al-A'raf ayat 3. Dalam ayat tersebut, kita diperintahkan untuk mengikuti perintah-perintah Allah. Di samping itu juga ada sabda Nabi yang mengatakan, wajib atas kamu mengikuti sunnahku dan perjalanan sunnah. Hadis riwayat Abu Daud. Seterusnya, pendapat ulama mengenai ittiba'. Kalangan usuliyin mengemukakan bahawa ittiba' adalah mengetahui atau menerima semua yang diperintahkan atau dilarang atau dibenarkan oleh Rasulullah. Dalam versi lain, ittiba' diartikan mengikuti pendapat orang lain dengan mengetahui argumentasi pendapat yang diikuti. Ittiba' dibahagi kepada dua. Yang pertama, ittiba' kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ittiba' kepada selain Allah dan Rasulnya. Ittiba' kepada Allah dan Rasulnya hukumnya wajib, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 3. Artinya, ikuti apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Mengenai ittiba', para ulama dan mujtahid terdapat perbezaan pendapat. Imam Ahmad bin Hanbal hanya membolehkan ittiba' kepada Rasul, sedangkan pendapat lain mengatakan bahawa boleh ittiba' kepada ulama yang dikategorikan sebagai warasatul anbiya, dengan alasan firman Allah surah An-Nahl ayat 43. Artinya, maka bertanyalah kepada orang-orang yang punya ilmu pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Yang dimasukkan dengan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan dalam ayat itu adalah orang-orang yang ahli dalam ilmu Al-Quran dan Hadis, serta bukan pengetahuan berdasarkan pengalaman semata. Kerana orang-orang seperti yang disebutkan dikhawatiri akan banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, bahkan yang terkandung dalam Al-Quran. Untuk itu, kepada orang-orang yang seperti ini tidak dibenarkan berittiba' kepadanya. Berbeza dengan seorang mujtahid, seorang muttabi' tidak memenuhi syarat-syarat tertentu untuk berittiba'. Bila seseorang tidak sanggup memecahkan persoalan keagamaan dengan sendirinya, ia wajib bertanya kepada seorang mujtahid atau kepada orang-orang yang benar-benar mengetahui Islam. Dengan demikian, diharapkan agar setiap kaum muslimin sekalipun mereka awam dapat mengamalkan ajaran Islam dengan penuh keyakinan kerana adanya pengetahuan.
Kerana satu ibadah yang dilakukan dengan penuh pengertian dan keyakinan akan menimbulkan kekhusyukan dan keikhlasan. Kemudian seandainya jawapan yang diterima dari seorang mujtahid atau ulama diragukan kebenarannya, maka muttabi' yang bersangkutan boleh saja bertanya kepada mujtahid atau ulama lain untuk mendapatkan jawapan yang menimbulkan keyakinan dalam beramal. Dengan kata lain, ittiba' tidak harus dilakukan kepada beberapa orang mujtahid atau ulama. Mungkin dalam satu masalah mengikuti ulama A dan dalam masalah lain mengikuti ulama B. Baiklah, saya akan melanjutkan makalah dari kelompok kami, yaitu tentang taklid. Pengertian taklid. Kata taklid berasal dari bahasa Arab, yakni kata kerja qallada yaqallidu taqlidan. Artinya meniru menurut seseorang dan sejenisnya. Adapun taklid yang dimaksud dalam istilah ilmu fiqih adalah qabulu qaulil qaili wa anta la ta'lamu min aina qalah. Menerima perkataan orang lain yang berkata dan kamu tidak mengetahui alasan perkataannya itu. Ada juga ulama lain memberi definisi seperti Al-Ghazali, yaitu qabulu qaulil qailil ghairi duna hujjati. Menerima perkataan orang lain yang tidak ada alasannya. Selain definisi-definisi tersebut, masih banyak lagi definisi yang diberikan oleh para ulama, yang kesemuanya tidak jauh berbeda dengan definisi-definisi yang tertera di atas. Dari semua itu dapat disimpulkan bahwa taklid adalah menerima atau mengambil perkataan orang lain yang tidak beralasan dari Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Selanjutnya itu hukum taklid. Para ulama membagi hukum taklid menjadi 3, yaitu haram, boleh, dan wajib. Haram apabila yaitu taklid kepada adat istiadat yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, taklid kepada seseorang yang tidak diketahui kemampuannya, dan taklid kepada pendapat seseorang sedang ia mengetahui bahwa pendapat orang itu salah. Yang kedua itu boleh. Boleh yaitu taklid kepada mujtahid dengan syarat bahwa yang bersangkutan selalu berusaha menyelidiki kebenaran masalah yang diikuti. Dengan kata lain, bahwa taklid seperti ini sifatnya hanya sementara. Yang ketiga itu wajib. Wajib yaitu taklid kepada orang yang perkataan, perbuatan, dan ketetapannya dijadikan hujjah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya itu ada syarat-syarat taklid. Tentang syarat-syarat taklid bisa dilihat dari 2 hal, yaitu syarat orang yang bertaklid dan syarat-syarat orang yang ditaklidi. Syarat-syarat itu yakni sebagai berikut. Syarat-syarat orang yang bertaklid. Syarat orang yang bertaklid ialah orang awam atau orang biasa yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum syarak. Ia boleh mengikuti pendapat orang lain lebih mengerti hukum-hukum syarak dan mengamalkannya. Adapun orang-orang yang pandai dan sanggup menggali sendiri hukum-hukum syarak, maka ia harus berijtihad sendiri kalau baginya masih cukup. Namun, kalau waktunya sempit dan dikhawatirkan akan ketinggalan waktu untuk mengerjakan yang lain dalam soal-soal ibadah, maka menurut suatu pendapat ia boleh mengikuti pendapat orang pandai lainnya. Syarat-syarat yang ditaklid. Syarat yang ditaklid ada kalanya adalah hukum yang berhubungan dengan syarak. Dalam hukum akal tidak boleh bertaklid pada orang lain, seperti mengetahui adanya zat yang menciptakan alam serta sifat-sifatnya. Begitu juga hukum akal lainnya, karena jalan menetapkan hukum-hukum tersebut ialah akal, dan setiap orang yang mempunyai akal. Baiklah, itu saja dari saya. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pendapat para ulama mengenai taklid. Muhammad Rashid Ridha merumuskan definisi taklid dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Dalam masyarakat Islam, taklid menurut beliau adalah mengikuti pendapat orang yang dianggap terhormat dalam masyarakat dan dipercaya dalam hukum Islam, tanpa memperhatikan benar atau salahnya, baik buruknya, serta manfaat mudaratnya. Pendapat tersebut
Para ulama usul fiqh sepakat melarang taklid dalam 3 bentuk berikut ini. 1. Semata-mata mengikuti tradisi nenek moyang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya, tradisi nenek moyang tirakatan selama 7 malam di makam, dengan keyakinan bahwa hal itu akan mengabulkan semua keinginannya. Padahal perbuatan tersebut tidak sesuai dengan firman Allah, antara lain dalam surah Al-Ahzab, yang artinya sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak dapat perlindungan dan tidak pula ditolong. Mereka dibolak-balikan di api neraka dan mereka berkata, andai kami mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya dulu, maka kami tidak terikuti oleh pemimpin-pemimpin besar yang dapat menyesatkan kami. Menurut Al-Dahwi, taklid yang dibolehkan adalah taklid dalam artian mengikuti pendapat orang alim, karena belum ditemukan hukum Allah dan Rasul berkenaan dengan suatu perbuatan. Namun, seseorang yang bertaklid tersebut harus terus belajar mendalami pengetahuan hukum Islam. Bila suatu saat orang yang bersangkutan menemukan dalil apa yang ditaklidkan selama ini bertentangan dengan syariat Allah, ia harus meninggalkan pendapat yang ditaklidinya tadi. Pesan para ulama mengenai taklid, Imam Abu Hanafi berkata, jika perkataan saya menyalahi kitab Allah dan hadis Rasul, maka tinggalkanlah perkataan saya ini. Seseorang tidak boleh mengambil perkataan saya sebelum mengetahui dari mana saya berkata. Imam Syafi'i berkata, perumpamaan orang yang mencari ilmu tanpa hujah alasan seperti orang yang mencari kayu di waktu malam. Ia membawa kayu-kayu, sedang di dalam ada ular yang mengantuk, dan ia tidak tahu. Ibnu Mas'ud berkata, kamu jangan menaklidi orang. Kalau ia iman, maka kamu beriman. Kalau ia kafir, maka kamu kafir. Tidak ada tauladan dalam hal-hal buruk. Sekian dari saya.